Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dari kelas C mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Universitas Muhammadiyah yang akan mempresentasikan sebuah materi yaitu setup theodolit. Di materi ini kami akan menjelaskan apa itu theodolit, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara men-setupnya. Ya, kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Akmal Zufar Maulana dengan NIM 161, Imelda Shirley Widiani dengan NIM 214, Anak Zafira Fadilah dengan NIM 251. Yang keempat, Muhammad Farhan Hamid dengan NIM 254. Yang kelima, Muhammad Yuli Pamungkas dengan NIM 258. Yang keenam, Fania Cahaya Zakia dengan NIM 263. Yang ketujuh, Bintang Abdi Utomo dengan NIM 290. Lanjut ke materi pertama, yaitu definition of theodolit. Apa sih itu theodolit? Theodolit adalah alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Theodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar membentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal, sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Fungsi utama theodolit adalah untuk mengukur sudut, baik sudut horizontal maupun sudut vertikal. Di samping untuk mengukur sudut dengan bantuan peralatan tertentu, dapat juga digunakan untuk mengukur jarak dan beda tinggi. Kegunaan theodolit. Alat ukur theodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan presisi. Kegunaannya melibatkan kegiatan survei dan pemetaan, memetakan tanah, konstruksi bangunan, dan pengukuran sudut elevasi. Theodolit membantu menentukan posisi dan orientasi titik-titik tertentu dalam proyek-proyek teknik dan konstruksi. Bagian-bagian theodolit. Yang pertama ada teropong atau teleskop, lalu ada nivo tabung, lalu ada sekrup okuler dan objektif, lalu ada sekrup gerak vertikal, lalu ada sekrup gerak horizontal, lalu ada teropong bacaan sudut vertikal dan horizontal, lalu ada nivo kotak, kemudian ada sekrup pengunci teropong, kemudian ada sekrup pengunci sudut vertikal, kemudian ada sekrup pengatur menit dan detik, kemudian ada sekrup pengatur sudut horizontal dan vertikal, kemudian ada statif atau tripod, lalu ada 3 sekrup penyetel nivo kotak, lalu ada anting-anting, lalu ada sekrup repetisi, dan yang terakhir ada sekrup pengunci pesawat dengan statif. Tadi telah dijelaskan mengenai bagian-bagian theodolit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagian-bagian yang terpenting pada theodolit. Apa aja sih bagian-bagian terpenting yang ada pada theodolit? Untuk yang pertama yaitu teropong yang dilengkapi dengan garis bidik. Yang kedua yaitu lingkaran skala vertikal. Yang ketiga sumbu mendatar. Yang keempat indeks pembaca lingkaran skala tegak. Yang kelima penyangga sumbu mendatar. Yang keenam indeks pembaca lingkaran skala mendatar. Yang ketujuh sumbu tegak. Yang kedelapan lingkaran skala mendatar. Yang kesembilan nivo kotak. Yang ke-10 nivo tabung. Yang ke-11 tree bridge. Yang ke-12 skrup kaki tree bridge. Cara memasang alat theodolit. Pertama, tegakkan statif terlebih dahulu ke arah yang ingin dituju.
Kedua, samakan tinggi statif dengan tinggi penembak. Ketiga, ambil telodoid dan letakkan di atas statif. Keempat, kunci telodoid supaya tidak bergerak kemana-mana. Kelima, masukkan 4 baterai. Keenam, atur nivoo bawah supaya gelembung nivoo berada di tengah. Kemudian atur nivoo atas supaya berada di tengah juga. Ketujuh, cek ulang nivoo atas dengan cara menggerakkan ketiga sisi bagian telodoid supaya gelembung berada di tengah. Dan yang terakhir, nyalakan telodoid dan set 0, lalu atur ke arah utara. Cara menggunakan alat teodolit. Pertama, pastikan teodolit pas di titik yang sudah ditandai. Kedua, atur nivoo bawah supaya gelembung nivoo berada di tengah. Dan kemudian atur nivoo atas supaya berada di tengah. Ketiga, cek ulang nivoo atas dengan cara menggeser ke tiga sisi bagian teodolit supaya gelembung berada di tengah. 4. Nyalakan teodolit dan set 0 dan atur ke arah utara menggunakan kompas. Dan selanjutnya, atur lensa nivoo sampai 90 derajat. Kemudian arahkan lensa teodolit ke titik yang ingin dituju dan diputar lensa sesuai keinginan. Kesimpulan dari penggunaan alat ukur teodolit adalah bahwa alat ini memberikan presisi dan akurasi dalam pengukuran sudut horizontal dan vertikal, memfasilitasi kegiatan survei dan pemetaan dengan hasil yang dapat diandalkan untuk menentukan posisi dan elevasi titik-titik tertentu pada permukaan bumi.